Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya pimpinan. Yang saya hormati Bapak Menteri Investasi, yang hari ini kita melaksanakan rapat perdana awal tentang apa materi-materi yang telah dipaparkan tadi. Saya hanya menyoroti tentang masalah yang berhubungan terkait OSS. Sebelum saya memasuki tentang persoalan OSS, kita satukan dulu konsep dan target yang diharapkan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Yang pertama adalah tentang ketahanan energi, yang kedua ketahanan pangan. Nah, yang ketiga ini saya berharap dari Kementerian Investasi sendiri memiliki sebuah usulan tentang ketahanan dan pertahanan, bahkan ketahanan dan pertahanan sekarang industri. Nah, ini penting. Jadi ketahanan dan pertahanan industri ini penting karena ini kita sedang betul-betul bukan diserang perang masalah fisik, tapi kita sedang diserang dan perang tentang masalah ekonomi saat ini, di mana setiap negara berlomba-lomba dalam membuat rangsangan bagaimana merangsang daripada investor-investor itu masuk ke negaranya masing-masing. Kita ambil contoh Vietnam. Vietnam ini hari ini luar biasa. Pertumbuhan investasi Vietnam ini lebih tinggi daripada negara kita Indonesia, Pak Menteri. Ini menjadi sebuah persoalan bagi saya, ada apa? Perlu dikaji. Apa sih yang membuat unggul Vietnam dibanding kita? Yang pertama, walaupun ini saya dengar-dengar saja, Pak Menteri, yang pertama itu mereka menyediakan lahan. Yang sudah mereka sediakan lahan untuk investor. Yang kedua mereka memberikan ya ada semacam tax holiday mungkin berapa tahun. Nah, yang ketiga mereka memberikan upah murah terhadap pekerjaannya yang sampai hari ini upah mereka itu lebih rendah masih dibanding negara kita Indonesia. Nah, sehingga sasaran-sasaran seperti itu menjadi sebuah target yang merangsang investasi masuk ke Vietnam. Jadi kita jangan lagi bicara Cina. Kalau Cina udah masuk ke seluruh sel-sel wilayah kita saat ini kalau Cina. Ini Vietnam nih sekarang. Vietnam adalah negara yang baru merdeka udah siap-siap nih menyusul kita dari sisi investasi. Nah, sehingga ada beberapa hal yang saya soroti tentang masalah OSS. Khususnya tentang KBLI, Pak Menteri ya. Saya terus terang ketika eranya Pak Harto, saya betul-betul sebagai putra bangsa yang bangga terhadap beliau sebagai presiden kita. Mungkin kalau tidak ada Pak Harto, saya tidak duduk di meja ini hari ini. Saya tidak bisa berbicara dengan Pak Menteri hari ini. Pak Harto banyak sekali memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan investasi baik lokal dan luar negeri. Salah satunya adalah sistem daripada perizinan. Kita memang sekarang memiliki OSS. OSS adalah sebuah teknologi yang bersifat online, sistem, tetapi terlalu banyak varian-variannya. Terlalu banyak gitu, KBLI-KBLI-nya yang menimbulkan masyarakat di luar daerah kita. Ngeblank otaknya. Bahkan mereka harus datang ke Jakarta kadang untuk konsultasi langsung ke Kementerian Investasi, apa sih yang tidak ada jawaban-jawaban dari sistem OSS itu terhadap permohonan data mereka. Nah, contoh ambil, apabila saya menjadi seorang pengusaha kecil bergerak di bidang peternakan sapi. Saya mengelola susu sapi. Ketika sapi saya mulai bertambah banyak, itu nggak bisa lagi saya menggunakan KBLI yang sama. Ketika saya sudah mulai melakukan perdagangan susu sapinya dengan skala besar, KBLI-nya berubah lagi. KBLI-nya berubah lagi dan ini menjadi persoalan. Nah, bisa nggak kita kembalikan ke zaman Pak Harto? Ya kalau bisa ya, coba diinventarisir lagi oleh Pak Menteri. 1 menit Pak Jul. Ya sebentar Pak Pimpinan, ini saya terakhir loh. Ya terakhir kasihlah kesempatan agak luas sedikit ya kan. Nah, jadi artinya saya baru berapa kata udah stop ya, sebentar. Ya. Jadi belum sampai ke ujungnya gitu loh. Ya kan? Nah. Jadi enggak ini masalahnya masyarakat pimpinan.
kita di sini wakil rakyat, aspirasi masyarakat di bawah terkait masalah OSS ini harus kita bahas gitu kan. Karena orang-orang yang awam di bawah, Pak Menteri kan mungkin juga mengerti inventarisir tentang masalah apa terkait masalah OSS. Ya, ini masalah keterbatasan infrastruktur. Itu jelas kan menjadi persoalan hari ini di Kementerian Investasi. Yang kedua kompleksitas tentang masalah regulasi antara pusat dan daerah. Ini kan jadi masalah juga, ya kan? Belum lagi ditambah variannya. Yang tadi saya katakan banyak sekali judulnya. Kalau dulu Pak Sugeng, ya pimpinan saya yang lama ya, yang saya hormati. Ya, masih saya hormati tapi jarang bawa balas WA ya. Apa namanya? Itu apa namanya? Dulu zaman Pak Harto ada jenis usaha perdagangan jasa. Cukup itu. Perdagangan jasa dia sudah luas, ya kan? Atau dia misalkan pengadaan barang dan jasa, ya kan? Jasa dan apa namanya transportasi. Nah, sekarang jasa transportasi terbagi-bagi lagi KBLI-nya, ya kan? Iya. Terus sudah gitu nanti bergerak di bidang usaha perdagangan berbeda-beda lagi KBLI-nya. Jadi ini masyarakat kita jangan dibikin semakin pusing. Ya kan, ini masih orang Indo. Lah gimana orang luar, Pak Menteri? Gimana orang luar pengen mempelajari KBLI kita? Mereka sebelum investasi ke negara kita kan punya legal. Nah, legal mereka kan kadang-kadang juga sewa legal Indonesia, konsultan Indonesia. Terlalu rumit, banyak sekali syarat-syaratnya. Wah, nggak jadi. Nah, ingat, saya belajar masalah ilmu bisnis itu ya, lakukan apa yang bisa dilakukan hari ini. Jangan tunggu hari esok. Mantap. Karena hari esok belum tentu lebih baik dari hari ini. Nah, mantap. Terima kasih Bang Jul. Yang harus kita lakukan Pak Menteri kan, ini yang harus kita lakukannya. Sehingga ini ada, sebentar dulu poinnya pimpinan ya. Yang pertama saya mohon disoroti tentang masalah proses perizinan yang lebih mudah, ya kan. Yang kedua ya, tolonglah kita di Kementerian Investasi punya ya sistem pemasaran yang jelas tentang apa saja sih keunggulan-keunggulan negara kita. Yang pertama kita punya banyak manpower, tenaga kerja. Kita gudangnya manusia Indonesia gitu loh ya. Nah, jadi kita gudangnya manusia, gudangnya tenaga kerja. Lalu tadi teman-teman kita di daerah mengatakan investasi kenapa tidak merata di daerah. Padahal di daerah lain UMK-nya lebih rendah daripada di Pulau Jawa. Lebih rendah misalkan di Sumatera Barat. Lebih rendah misalkan, ini kan juga bagian dari sebuah promosi gitu kan. Sediakan kawasan-kawasan industri terpadu. Di situ ada bea cukainya, di situ ada kepolisiannya, di situ ada tentaranya, di situ ada orang pajaknya, perlindungan terhadap investor dijamin, upah murah, segala macam. Ini kan target-target yang harus kita capai semua. Ini saya kalau udah ngomong begini dihantui dengan waktu ya sulit juga. Jadi apa namanya ya, mudah-mudahan nanti makin lama, ini kan biasanya makin sepi, ini awal-awal aja nih anggotanya banyak kan. Jadi lama-lama nanti mungkin kita bisa lebih leluasa. Pak Menteri, saya hanya memohon agar kiranya OSS itu dipelajari kembali terutama KBLI-nya. Ya, terutama KBLI ini jadi catatan KBLI-nya yang terlalu banyak tumpuk menumpuk. Dari sisi nomor sekian, aduh nomor KBLI sekian nomor. Ini orang yang SDM-nya rendah tentu tidak akan bisa memahami secara lancar. Ada satu lagi terakhir, masalah notaris. Ini notaris penting. Enggak, bentar. Notaris itu sebelum dia di SK-kan sebagai notaris, ketika dia mengikuti pendidikan kenotariatan ya, itu sudah punya Pak Menteri yang namanya syarat-syarat mengeluarkan izin akta perusahaan. Nah, ini aja belum sinkron antara apa yang dimiliki oleh notaris dengan Kementerian Investasi. Coba undang dulu Asosiasi Notaris se-Indonesia, dengar dulu pendapat-pendapat mereka tentang masalah bagaimana proses perizinan ini. Karena apapun jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat dalam dan luar negeri, tetap kembali ke notaris juga yang membuatkan akta pendirian dan sebagainya. Nah, ini juga notaris sendiri banyak yang bingung kalau kita temui notaris itu ketika bicara KBLI dan sebagainya. Nah, ini mungkin jadi catatan-catatan bagi Pak Menteri. Terima kasih atas waktu yang sangat singkat dari pimpinan kita. Saya
ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.